Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Saudara, kali ini kita akan bersama-sama menikmati sate enak. Saat teduh sejenak, kita akan bersama-sama melihat satu tokoh legendaris, yaitu bernama Simson. Dan kita akan melihat dalam satu tema, jangan menjadi pemimpin yang dikuasai hawa nafsu. Narasi tentang tokoh ini cukup panjang, ada kurang lebih 4 pasal di dalam kitab Hakim-Hakim, mulai dari pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-16. Mari kita perhatikan saudara-saudara, ketika kita bicara tentang pemimpin yang dikuasai hawa nafsu, maka tentu ini tidak lepas dari iklim kitab Hakim-Hakim yang mengalami krisis kepemimpinan dari satu periode kepada periode lain. Tentu itu karena disebabkan dosa dan pelanggaran umat Tuhan. Ya, ada satu tema yang menarik dalam kitab Hakim-Hakim yang diulang sebanyak 2 kali dan juga dalam frase dalam bentuk lain mungkin diulang beberapa kali. Dikatakan di sana, pada zaman itu tidak ada raja di antara Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saya menyimpulkan inilah satu krisis kepemimpinan yang terjadi, yang secara simultan ini disebabkan karena pelanggaran. Kalau kita memperhatikan kitab Hakim-Hakim dalam 7 siklus atau yang sering saya sebut sebagai lingkaran setan, selalu dimulai dengan penyembahan berhala, kemudian penghukuman Tuhan melalui penjajahan, kemudian teriakan mereka, Tuhan membebaskan mereka, kemudian mereka memasuki masa aman. Dan itu terus berputar. Nah, pada satu periode, itulah periode yang di dalam kepemimpinan seorang yang bernama Simson. Kalau kita perhatikan tindakan Allah untuk mengatasi krisis kepemimpinan ini, maka dia membangkitkan seorang pemimpin, atau lebih tepatnya, dalam konteks Hakim-Hakim adalah seorang hakim. Simson adalah pemimpin yang dilahirkan. Ini satu hak istimewa yang luar biasa. Kelahirannya ajaib, ia lahir dari seorang perempuan mandul, istri Manoah. Melalui teofaninya, Tuhan Tuhan datang kepada Manoah dan menyatakan janjinya bahwa Manoah akan memiliki seorang anak dan dia akan menjadi seorang penyelamat umat Tuhan dari tangan Filistin. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Sebagai seorang Nasir, Simson, anak yang dijanjikan itu harus mengikuti ketetapan-ketetapan hukum yang berlaku. Misalnya kalau kita membaca dalam pasal 13 ayat 4, ya, dikatakan di sana, pisau cukur tidak boleh menyentuh kepalanya atau dia tidak boleh minum anggur dan sebagainya. Itu bisa kita lihat lebih detail dalam bilangan pasal yang ke-6. Setelah kelahirannya, Simson sang Nasir itu memiliki kekuatan yang luar biasa, atau boleh saya katakan salah satu manusia super di dalam perjanjian lama. Karena apa? Karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa dari roh Tuhan yang menghinggapinya. Ini yang kita perhatikan. Nah, dalam perjalanan selanjutnya kita tahu bahwa Simson sang Nazir Tuhan itu tidak taat dan dia melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Kita lihat pelanggaran yang pertama. Ya, dikatakan sebagai Nazir Allah, Simson tidak taat dan melanggar ketetapan Allah yang tertulis baik dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13, tapi juga rinciannya bisa saudara baca dalam bilangan pasal 6. Ia menjadi seorang Nazir, atau lebih tepatnya pemimpin, penyelamat yang dikuasai oleh hawa nafsu seksualnya yang tidak terkendali. Ini satu case yang khusus. Seringkali kita mendengar bahwa keruntuhan seorang pemimpin disebabkan 3 ta, ya toh? Harta, ya, kemudian tata, kemudian wanita.
Dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana Simson yang punya kekuatan luar biasa, yang dilahirkan sebagai seorang pemimpin, tapi dia tidak menguasai hawa nafsunya. Dan ketika dia bertemu dengan seorang wanita, dia seingin bersama-sama dengan wanita itu dan melakukan hubungan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tidak kurang dari 3 kali Simson melakukan hubungan seksual dengan wanita kafir, wanita Filistin. Ya, kemudian wanita pelacur, dan yang terakhir dengan Delila. Ini yang kita bisa lihat. Kemudian mari kita lihat pada pelanggaran pertama itu dikatakan pada satu saat Simson melihat seorang wanita Filistin, ya. Kemudian dia katakan kepada orang tuanya bahwa dia begitu menginginkan wanita itu menjadi istrinya. Ini yang dia katakan. Tetapi tentu orang tuanya sebagai seorang yang sudah menerima janji dan juga sebagai umat Tuhan mengerti apa artinya menikah dengan orang Filistin, ya. Tetapi keberatan orang tua itu justru mendapat desakan dari sang Nasir yang bernama Simson, dan dia berkata, "Ini benar di mataku." Dia mengandalkan matanya secara jasmani. Dia melihat itu dalam keinginan dagingnya. Ini yang kita perhatikan. Simson mencoba merundingkan sesuai dengan ketetapan hukum. Ya, kita lihat di sini sebagai orang yang mengerti hukum Taurat, Simson mencoba merundingkan keinginannya. Meskipun kita tahu ini hanya semacam atau sebatas formalitas. Karena apa? Karena Simson sudah terlalu dikuasai hawa nafsunya. Ini yang kita perhatikan. Dosa Simson yang mengandalkan mata atau merupakan kesombongan. Kemudian tindakannya didasarkan pada keinginan matanya. Dan karena itu, pada akhirnya matanya nanti akan dibutakan. Ini satu nubuatan yang memang betul akan terjadi. Kita perhatikan itu. Ya, memang di dalam di dalam teks itu ada semacam problem. Karena di dalam ayat 4 dikatakan, "Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan." Yang ingin dikatakan, di satu sisi keinginan Simson yang melihat dengan matanya, dia menginginkan seorang wanita. Tapi pada sisi lain dikatakan, itu adalah satu tuntunan Tuhan. Menjadi jalan bagaimana Simson menjadi pemimpin untuk dapat masuk kepada dunia orang Filistin. Tapi tentu bagian ini bukanlah satu kesalahan, ya, karena seringkali Tuhan bisa menuntun dengan caranya. Namun tentu kita menyadari bagaimana tanggung jawab seorang yang mendapat tuntunan itu. Kemudian kita lihat dengan pernyataan ini, firman Tuhan ingin menunjukkan bahwa tangan Allah mengatur hubungan itu di satu sisi. Ya, tapi tentu di sisi lain seorang yang mendapat hak utama atau sesuatu hal yang sangat istimewa ini tentu harus memberikan respon yang positif dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Sebagai seorang pemimpin, Simson tidak akan bergerak sendiri. Allah akan menggunakan sebuah situasi untuk membuatnya bergerak melawan orang Filistin. Jadi kita melihat di sini ada skenario dari sang pemilik umat Tuhan, itulah Tuhan sendiri. Tapi di sisi lain ada seorang yang memang dituntun sejak dari lahirnya. Namun kita harus lihat ada kesinambungan yang harusnya terjadi. Ini dari pihak seorang yang mendapat hak istimewa itu. Kita lihat pelanggaran Simson pertama yang mengambil wanita Filistin sebagai istrinya berakibat pada pelanggaran berikutnya. Pada saat pesta pernikahan ini terjadi, ya. Jadi pelanggaran itu berbuah pelanggaran atau dosa itu beranak dosa. Itu yang kita lihat. Teka-teki Simson di dalam pesta pernikahan inilah sesuatu yang sangat wajar dalam merundingkan mas kawin dan seterusnya. Kira-kira seperti ini bunyinya, dari pemakan keluarlah makanan, dan dari yang kuat keluarlah manisan. Ini teka-teki
yang disampaikan oleh Simson dan kemudian harus dijawab oleh pihak keluarga maupun bangsa Filistin secara keseluruhan, khususnya para pemimpin. Dan di sini dipertaruhkan ada begitu banyak harta benda. Ini yang kita lihat. Dan kalimat Simson ini dalam teka-teki ini sebenarnya juga merupakan bentuk pelanggaran yang kedua dari Simson sebagai Nazir Allah. Mengapa? Karena secara rahasia tanpa diketahui oleh siapapun, ketika dalam perjalanannya menuju rumah sang mempelai wanita itu, dia telah membunuh seekor singa dan kemudian dia biarkan, dan kemudian dari mumi atau bangkai singa yang sudah mengering karena terik matahari yang sedemikian rupa, di situ bersaranglah lebah yang mengeluarkan madu. Tidak seorang pun yang akan pernah tahu apa yang terjadi. Dan tapi apa yang saudara perhatikan dalam perbuatan Simson, dia telah bersentuhan dengan mayat, walaupun itu mayat binatang. Dan itu pelanggaran yang kedua yang dilakukan oleh seorang Nazir Tuhan. Kita lanjutkan. Pelanggaran yang ketiga, pesta pernikahan Simson itu dilakukan dengan begitu luar biasa disertai dengan perjamuan. Dan konteks kalimat atau kata perjamuan itu mengindikasikan minum minuman keras termasuk anggur. Dan Simson tentu terlibat dalam pestanya itu. Dan itu juga pelanggaran. Karena seorang Nazir tidak boleh bersentuhan atau meminum minuman keras, khususnya anggur. Saudara bisa baca dalam Bilangan pasal 6 ayat 3. Ya, itu yang kita lihat. Akibat dosa pemimpin dari begitu rupa, pelanggaran demi pelanggaran yang tentu ini menjadi satu pelanggaran yang terus dilakukan oleh Simson. Apa yang terjadi, saudara? Terjadi penghinaan, terjadi pengkhianatan, terjadi perang antara Simson dengan bangsa Filistin. Dan kita tahu pada waktu itu ada kurang lebih 1.000 kurban di pihak Filistin. Ini yang kita perhatikan. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Filistin juga kepada mertua dan juga istri, yaitu orang Filistin itu sendiri, itu rumahnya dibakar, kedua orang tua keluarga itu dibakar dan seterusnya. Ini kita lihat akibat dosa seorang Nazir Tuhan. Ya. Kemudian kita perhatikan Simson yang memiliki kekuatan super itu bukan karena bersumber pada dirinya sendiri, tapi karena Roh Allah yang menghinggapinya. Dan ini seringkali diulang, baik pada Simson tapi juga pada hakim-hakim yang lain. Sangat nampak jelas bagaimana seorang yang dipakai Tuhan diperlengkapi. Dan salah satunya itulah Simson. Tapi kita tahu apa yang diperoleh, hak istimewa yang diperoleh oleh Simson ini yang memiliki kekuatan yang luar biasa, dia sia-siakan dan dia salah gunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Ini yang kita perhatikan. Oke. Pelanggaran keempat, pelarian Simson dan petualangannya ke Gaza. Tentu teman-teman harus baca pasal 13 sampai pasal 16. Ini kisah heroik yang luar biasa dalam Alkitab kita. Itu mempertemukan dia dengan seorang pelacur, dan di sana ia pun meniduri pelacur itu. Ini juga merupakan pelanggaran di hadapan Tuhan. Seorang Nazir Tuhan melacurkan dirinya dengan seorang pelacur. Ini yang kita perhatikan. Di Gaza, Simson bertemu dengan seorang wanita Filistin yang bernama Delila. Ia menjalin hubungan asmara dengan wanita ini. Inilah klimaks dan kisah legendaris yang juga dibuat dalam bentuk banyak film, tayangan, atau apapun. Sehingga kita bisa betul-betul tahu bagaimana kisah Simson and Delilah. Ini sesuatu kisah yang sangat menarik, yang tetapi sesungguhnya di dalam kisah itu tercatat kegagalan seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, seorang yang diurapi Tuhan, gagal karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsu seksualnya.
Ini yang kita perhatikan. Oke. Kemudian pelanggaran kelima. Simson yang dimabuk cinta tidak lagi dapat melihat rencana Tuhan melalui hidupnya untuk menyelamatkan Israel dari tangan musuh-musuhnya. Ini yang kita lihat. Simson juga tidak menyadari bahwa Delila telah bersekongkol dengan pemimpin Filistin untuk menangkap dan membunuhnya. Oke? Delila menjadi kaki tangan musuh untuk mencari rahasia kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Simson. Delila mendapat upah dan sogokan sebesar 5.500 keping perak. Kita bisa bandingkan dengan 30 keping perak yang diperoleh oleh Yudas ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Lagi-lagi, saudara perhatikan. Uang, harta, juga membuat seorang hamba Tuhan ini lupa tentang statusnya, lupa tentang kemurahan Tuhan, lupa tentang hak istimewa dan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Ini yang kita perhatikan. Kemudian kita lihat lagi. Berbagai rayuan dilakukan oleh Delila untuk membujuk Simson agar memberitahukan rahasia kekuatannya. Namun itu tidak berhasil. Karena jawaban Simson tidak selalu benar. Meskipun dia sebenarnya dalam kisah atau teks-teks itu memberikan petunjuk-petunjuk. Ini yang kita perhatikan. Dan apa yang terjadi, ya? Pemimpin yang memiliki kekuatan super itu, ya, akhirnya bertekuk lutut di bawah rayuan wanita. Ini bukan lagu sabda alam ciptaan Kristus, tapi ini kisah nyata dari seorang hakim yang bertekuk lutut di bawah kerling wanita. Ini yang kita perhatikan. Simson masuk perangkap rayuan Delila. Ia memberitahukan rahasia kekuatannya. Hal ini merupakan klimaks kegagalan Simson sebagai nazir Allah. Karena Delila pada akhirnya berhasil menyentuh kepala dan rambut Simson dengan pisau cukur. Dan ini pelanggaran berat yang melanggar ketetapan seorang nazir Tuhan. Saudara bisa buka Bilangan 6 ayat yang kelima. Dia telah melanggar sumpahnya dengan terpotongnya rambutnya. Semua perjumpaannya dengan Tuhan itu lenyap dan dia kini terpisah sepenuhnya dari Tuhan. Simson pada akhirnya ditangkap. Dan apa yang saya katakan tadi di depan digenapi. Matanya dicungkil dan dia buta. Ini adalah satu bentuk mutilasi yang sangat umum dalam perjanjian lama. Perlakuan seorang musuh terhadap tawanannya. Dan dia dijadikan budak. Saudara perhatikan. Ini bukan hanya sekedar penawanan. Bukan hanya sekedar mengalahkan musuh. Tapi satu bentuk penghinaan yang tidak hanya diterima oleh Simson sebagai nazir Tuhan. Tetapi juga penghinaan terhadap umat Tuhan oleh bangsa yang tidak bersunat, itulah bangsa Filistin. Kita lanjutkan saudara. Ya, kita lihat ada satu keajaiban yang terakhir terjadi dalam hidup Simson. Ketika rambutnya dikatakan mulai bertumbuh, itu menandakan ada kemurahan Tuhan yang terjadi. Kemudian kekuatannya mulai pulih. Dan dia mulai akan melakukan apa yang Tuhan minta di akhir-akhir hidupnya yang penuh dengan kegagalan. Karena dia tidak dapat menguasai hawa nafsunya. Kita perhatikan saudara. Ini pembalasan Simson. Tertangkapnya Simson dengan cara-cara yang licik. Dalam konsep Filistin, tertangkapnya Simson bukan hanya sekedar tertangkapnya seorang pahlawan. Tapi berarti Tuhannya Filistin lebih unggul dari Tuhan atau Adonai Allah Israel. Ini yang kita lihat. Sehingga mereka perlu memproklamirkan, mereka perlu membuat ucapan syukur dengan pesta yang sebesar-besarnya. Dan itu terjadi di satu pesta pertemuan yang besar, ya, yang mengundang 5 raja Palestina, keseluruhan raja Palestina. Dan ribuan rakyat menyaksikan
penghinaan terhadap seorang nazir Tuhan. Dan kita tahu cerita itu, Simson diikat dengan rantai yang kuat di antara dua tiang penyangga gedung teater yang luar biasa itu. Ini yang kita lihat. Pelanggaran sumpah kenaziran Simson berakibat kepada kekuatan dan kerohaniannya yang runtuh. Ia menjadi tawanan, ia kehilangan penglihatannya, dia diperbudak. Dia menjadi alasan dan sarana untuk memuliakan dewa kafir Dagon, menggantikan Tuhannya Israel. Dia menjadi sasaran ejekan orang kafir dan menjadi badut agama. Mungkin perlu kita tambahkan, Simson menyebabkan bangsa atau umat Tuhan yang dipimpin oleh Simson selama 20 tahun lamanya itu dipermalukan oleh bangsa Filistin. Ini kita lihat jawaban Tuhan, ya, dan pembalasan Simson pada bagian akhir kisahnya. Kita dapat mengutip doa Simson yang berisi 3 pernyataan. Pertama, ingatlah aku berdoa kepadamu. Yang kedua, kuatkan aku mohon sekali ini saja ya Tuhan. Dan yang ketiga, agar aku segera mendapat balasan atas orang Filistin karena kedua mataku ini. Dalam doanya, Simson menggunakan 3 nama Tuhan. Adonai, ya. Kemudian ya Adonai dan Elohim. Fokusnya adalah pada Tuhan yang benar dan bukan pada Tuhan Filistin atau Tuhan yang palsu. Dengan kekuatan yang diberikan Tuhan di akhir hidupnya, Simson membunuh lebih dari 3.000 orang Filistin, termasuk 5 raja di tengah-tengah perayaan kafir mereka. Ia juga mati secara tragis pada peristiwa itu bersama musuh-musuhnya, dan ini merupakan akhir hidupnya. Sebagai penutup saudara, mari kita perhatikan bagian ini. Simson berkuasa atas Israel sebagai hakim selama 20 tahun. Dan Allah mengaruniakan kekuatan fisik yang luar biasa, sehingga ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya dengan begitu mudahnya. Tidak seorang pun yang pernah dapat mengikat bahkan mengalahkan dia. Tetapi pemimpin yang dilahirkan itu dengan kekuatan, dengan karunia yang khusus dari Tuhan, berakhir dengan kisah yang tragis. Karena ia tidak dapat menguasai hawa nafsunya. Ia melanggar ketetapan Tuhan. Sangat ironis saudara, Simson sang manusia super yang dapat dengan mudah mengalahkan singa, mengikat 300 ekor rubah dengan tangannya sendiri, membunuh lebih dari 1.000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai, tetapi harus bertekuk lutut di bawah kerling mata seorang wanita. Kiranya ini boleh menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang pemimpin. Mari kita tunduk dan taat. Kalau Tuhan mempercayakan kita menjadi seorang pemimpin, sadarlah itulah kasih karunia Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.